Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi em, kita tadi sampai di eh, bagaimana mencari solusi untuk persamaan dari hukum Kirchhoff ini ya, dengan metode separasi variabel. Jadi ternyata dengan metode integrasi langsung dia tidak bisa dilakukan ya. Kita tidak bisa dapatkan solusinya. Sehingga kita coba teknik yang sedikit lebih advance, yaitu dengan metode metode separasi variabel. Jadi kita kumpulkan variabel yang sinis dalam satu suku. Nah, di sini kita melakukan hal tersebut dengan mengalihkan persamaannya dengan suku ini ya. Sehingga semua suku Q itu berada di ruas kiri dan di ruas kanan itu menyisakan suku T saja ya, seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan sekarang bentuk persamaannya seperti ini. Namun tentunya persamaan ini tidak bisa kita lakukan integrasi secara langsung juga ya. Nah, kita harus lakukan metode pemisalan untuk menyederhanakan persamaannya ya. Jadi kita misalkan suku penyebutnya ini itu dinyatakan dalam U ya. U sama dengan epsilon per R dikurang Q per RC. Kemudian kita turunkan U terhadap Q, kita dapatkan DU dQ itu sama dengan minus 1 per RC. Nah, kita dapatkan dQ itu sama dengan minus RC per DU. Baru kemudian dQ ini yang kita nyatakan dalam DU, kita masukkan kembali ke dalam persamaannya. Dan suku ini itu kita ganti dengan U. Ya. Baru kita lakukan integral ya. Kita tuliskan sekarang di sini persamaannya menjadi jadi dQ-nya kita ganti dengan minus RC DU ya. Berarti di sini sama dengan integral minus RC DU nah suku yang ini kita ganti dengan U ya. U itu sama dengan integral dt. Nah, karena RC-nya itu konstan, kita bisa keluarkan ya. Berarti kita dapatkan di sini menjadi minus RC integral DU per U sama dengan integral dt. Seperti itu ya. Ini hampir mirip dengan contoh sebelumnya ya. Integral per U du itu sama dengan ln U, kemudian integral dt itu sama dengan T ya. Nah, jadi kita dapatkan di sini menjadi minus RC ln U ya. Itu sama dengan T ya. Nah, kalau misalkan kita langsung ambil syarat batasnya, kalau kita lihat, kita kembali coba lihat rangkaian di atas ya. Sebentar. Nah, ini. Jadi rangkaian ini kan awalnya dia skalarnya terbuka ya. Kemudian ketika kita tutup, artinya pada saat T-nya sama dengan 0 itu belum ada muatan ya. Baru kemudian seiring berjalannya waktu, baru kemudian si kapasitor ini terisi dengan muatan ya. Jadi dari waktu 0 sampai waktu T misalkan dia baru terisi dengan sejumlah muatan. Sehingga kita bisa tuliskan di sini syarat batas mana persamaannya ini. Kita bisa tuliskan misalkan syarat batas dari untuk Q-nya itu dari 0 sampai Q, kemudian T-nya dari 0 sampai T. Atau kalau kita kembalikan dulu ini U-nya ya. Jadi kita tuliskan RC ln di sini menjadi epsilon per R itu dikurang Q per RC. Nah, di sini batasnya dari Q sama dengan 0 sampai Q tertentu ya. Kemudian di sini T-nya itu dari waktu 0 sampai T tertentu. Baru kemudian kita masukkan ya. Berarti kita dapatkan di sini ini berarti sama dengan T ya. Karena T dikurang 0. Nah, RC-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan secara langsung ya. Kemudian Q dan Q0-nya kita masukkan, syarat batasnya kita masukkan ke dalam suku ini. Berarti kita bisa dapatkan di sini untuk yang Q berarti di sini ln epsilon per R dikurang Q per RC. Kemudian dikurang ln
hanya epsilon per R ya. Karena di sini Q per RC berarti 0 per RC. Kemudian suku yang di sebelah itu sama dengan minus T per RC. Nah, pengurangan atau pengurangan dari logaritma itu sama dengan pembagian dari logaritma di dalamnya ya. Berarti misalkan di sini kita punya ln sesuatu dikurang ln sesuatu, atau ln A misalkan dikurang ln B, itu sama dengan ln A per B. Nah, berarti suku ini di ruas kiri kita bisa sederhanakan menjadi ln epsilon per R dikurang Q per RC dibagi dengan epsilon per R ya. Ini sama dengan minus T per RC. Ya. Apa bisa kita sederhanakan sekarang bentuknya menjadi ini kalau kita bagi saja berarti di sini ln epsilon per R dibagi epsilon per R berarti 1 dikurang di sini menjadi Q per RC ya, bagi dengan epsilon per R itu sama dengan minus T per RC. Ln 1 ln dari suku dalam kurung sama dengan minus T per RC, artinya kita bisa dapatkan di sini bahwa E berpangkat minus TRC, E berpangkat minus T per RC itu sama dengan suku yang ada di dalam kurung ya. Di 1 dikurang Q per RC per epsilon per R itu sama dengan E berpangkat minus T per RC. Ya. Satunya kita pindahkan ke ruas kanan ya, berarti kita dapatkan Q per RC per epsilon per R itu sama dengan E pangkat minus T per RC dikurang 1. Ya. Nah, karena kita butuh solusi dari Q, artinya kita hanya mau memisahkan Q saja di ruas kiri ya. Nah, di sini R-nya bisa kita coret ya. Jadi C dan E-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, kita dapatkan solusi untuk Q-nya. Itu QT, Q sebagai fungsi T itu sama dengan epsilon C dikali dengan 1 dikurang E berpangkat minus T per RC. Seperti ini. Ya. Jadi kita dapatkan solusi dari persamaan diferensial. Nah, jadi muatan, kalau kita merujuk kembali ke kasusnya, muatan yang ada dalam kapasitor itu akan mengikuti persamaan ini. Jadi dalam waktu T, misalkan T tertentu, dia akan memiliki muatan sebanyak ini, ya, sesuai dengan persamaan ini. Jadi kalau kita misalkan ambil T-nya 0 ya, kita coba, kita bisa plot ini ya, kita bisa plot solusi ini sehingga kita bisa dapatkan bagaimana bentuk pengisian kapasitor tersebut ya. Misalkan kalau kita ambil T-nya sama dengan 0, kalau kita ambil T-nya sama dengan 0, berarti berapa I-nya? Kalau kita ambil T sama dengan 0, berarti suku yang ini dia akan E berpangkat 0 ya. E berpangkat 0 berarti sama dengan 1. Artinya Q pada saat 0 itu sama dengan 0. Nah, kemudian untuk waktu yang tak hingga, misalkan kita lakukan sakalnya kita tutup secara terus-menerus untuk waktu T menuju tak hingga, misalkan, berarti Q-nya di sini itu akan sama dengan kalau T-nya kita ganti tak hingga, berarti di sini E berpangkat minus tak hingga atau seper E berpangkat tak hingga atau menjadi 0 ya, seper sesuatu yang berpangkat tak hingga itu sama dengan seper tak hingga atau sama dengan 0. Artinya dia akan sama dengan EC. Nah, kalau kita plot dia, maka dia akan membentuk bentuk yang eksponensial ya. Jadi dia akan menuju EC ya di sini. Dia akan menuju suatu titik EC.
Jadi ketika T-nya sama dengan 0, Q-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kira-kira bentuk plotnya seperti ini. Jadi T menuju tak hingga, dia akan menuju IC. Nah, kira-kira seperti itu ya, contoh lain dari separasi variabel untuk kasus hukum Kirchhoff tadi. Ya. Jadi kita harus lakukan pemisahan variabel. Tidak bisa kita lakukan integrasi langsung. Ya. Kita ambil contoh yang lain lagi, misalkan ya. Misalkan eh, kita punya contoh yang lain, misalnya kita punya persamaan x y aksen itu sama dengan y, ya, seperti ini. Kita mau dapatkan solusinya, ya. Jadi ini kita bisa tuliskan menjadi x dy dx ini sama dengan y, ya, seperti ini. Jadi kita lakukan kita pisahkan ya, semua y kita kumpulkan di ruas kiri, semua x kita kumpulkan di ruas kanan ya. Berarti persamaan ini kita bisa kalikan dengan dx per xy. Ya, jadi kedua ruas kita kalikan dengan dx per xy. Berarti suku di ruas kiri itu tinggal menyisakan dy per y. Sedangkan di ruas kanan itu menyisakan seper x dx ya, atau dx per x. Baru kemudian kita integralkan ya seperti ini. Kita integralkan berarti kita dapatkan di sini ini ln y, kemudian ini ln x ditambah dengan suatu konstanta ya seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa dapatkan solusi untuk y-nya ya. Ini bisa kita tuliskan menjadi sebentar. Berarti y-nya itu sama dengan nah ini karena dia konstan ya. Ini bisa kita tuliskan menjadi sebentar. Ini ln x ditambah dengan berapa? Sebentar. Ditambah dengan ln k ya. Ln k seperti ini. Tapi kita bisa dapatkan nanti solusinya itu bentuknya sebentar. Berarti e berpangkat ini itu sama dengan y ya. Berarti y sama dengan e berpangkat ln x ditambah dengan ln k seperti ini ya. Atau ini sama dengan e berpangkat ln x k seperti ini. Nah, hanya ini dia bisa pindah sebentar. Sebentar, kita coba cek. Ini sudah benar ya. Dan y sama dengan dan x ditambah dengan k. K-nya ini oh sebentar, ini tidak bisa langsung seperti ini ya. Sebentar. Dan x ditambah dengan k seperti ini. Sebentar. Nah, artinya y di sini sama dengan e berpangkat ln x ditambah dengan k ya seperti ini. Atau ini sama dengan e berpangkat ln x dikali e berpangkat k ya. Nah, e berpangkat ln x itu tidak lain adalah x ya. Berarti y sama dengan x dikali dengan e pangkat k. Nah, sesuatu yang berpangkat konstan dia akan menghasilkan konstanta yang lain ya. Jadi kita bisa misalkan e berpangkat k itu sama dengan a misalkan, sehingga kita dapatkan solusinya di sini y sama dengan ax ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk membuktikannya apakah dia memenuhi ya tinggal dimasukkan ke persamaannya ya. Jadi persamaan ini solusinya itu kita masukkan kembali ke sebelumnya. Misalkan kita coba masukkan kembali ya.
Y-nya sama dengan AX ya. Berarti Y aksennya, sorry. Berarti dari sini kita dapatkan Y aksennya itu sama dengan A ya. Turunan Y terhadap X berarti sama dengan A. Nah, kalau kita masukkan ke sini, berarti X, Y aksen, XA, itu sama dengan Y. Y sendiri tidak lain adalah AX. Ya. Berarti dia terbukti memenuhi. Ya. Berarti memenuhi persamaan diferensial di atas. Seperti ini. Nah, tapi ini masih dalam bentuk solusi umum ya, karena A ini masih berupa konstanta ya. Dia konstanta yang bisa bernilai apa saja. Nah, bagaimana kita ketahui nilainya seperti apa? Melalui syarat batasnya ya, atau syarat awal yang diberikan pada persamaan diferensialnya ya. Misalkan kita ambil contoh yang lain ya, yang mempunyai syarat awal sehingga kita mendapatkan solusi yang unik. Kalau ini kan dia masih berbentuk umum ya, karena A-nya masih konstan, bisa bernilai apa saja. Misalkan kita ambil contoh yang lain lagi, misalkan kita punya persamaan Y aksen ditambah 2XY kuadrat itu sama dengan 0 ya. Dimana kita diberikan syarat awal misalkan Y pada saat X-nya sama dengan 2 itu sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ini persamaannya dia tidak linear ya, dia tidak non linear. Tapi tidak apa kita kerjakan saja ya. Karena sebenarnya metode separasi variabel ini dia bisa digunakan untuk persamaan diferensial apapun selama dia bisa memenuhi ya. Kita bisa dapatkan solusinya. Walaupun sebenarnya sebagian besar yang non-linear itu tidak bisa diselesaikan dengan metode tersebut. Tapi ada persamaan diferensial yang non-linear yang bisa diselesaikan dengan separasi variabel. Tapi secara umum tidak bisa, sulit ya. Nah, contoh yang bisa misalkan contoh yang ini ya. Nah, kita mau lihat bagaimana penyelesaiannya dengan kita diberikan syarat awal ya. Nah, kita coba lakukan separasi variabel. Ya. Kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Jadi kalau kita coba bongkar ini ya, jadi kita dapatkan di sini dy dx. Ini kita pindahkan dulu ke ruas kiri, ini menjadi 2 min 2xy kuadrat. Nah, sekarang dx-nya kita pindahkan ke ruas kanan, y-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Berarti kita dapatkan dy per y kuadrat itu sama dengan minus 2x dx. Baru kemudian kita integralkan ya. Integralkan seperti ini. Nah, integral seper y kuadrat dy itu sama dengan minus y pangkat minus 1 ya. Ini kalau kita turunkan terhadap y, ini sama dengan minus 1 dikali minus y pangkat minus 1 kurang 1, minus 2 ya. Betul ya. Berarti ini sama dengan, kemudian ini integral 2x dx. Integral 2x dx itu sama dengan minus x kuadrat ya. Dikurang ditambah c seperti ini ya. Atau kita bisa tuliskan ini menjadi minusnya bisa kita coret ya. Berarti seper y itu sama dengan x kuadrat ditambah c. Atau y sama dengan seper x kuadrat ditambah c. Nah, ini solusi yang umumnya ya, karena masih ada konstan di sini. Bagaimana cara mengetahui nilai c-nya? Kita masukkan syarat awalnya. Ketika x-nya sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 1 ya. Berarti 1 itu sama dengan seper x-nya itu 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah dengan c. Artinya di sini 4 ditambah C itu sama dengan 1. Berarti C sama dengan minus 3. Berarti solusi uniknya adalah Y sama dengan seper X kuadrat dikurang 3. Ya, ini adalah solusi khususnya. Nah, sama tadi dengan contoh di atas ya, yang apa sirkuit rangkaian listrik. Nah, seperti ini kita punya syarat batasnya. Syarat batasnya ketika T-nya 0, maka Q-nya itu sama dengan 0. Kemudian ketika T-nya sama dengan T,
maka muatannya sebesar Q tertentu. Ya. Jadi dengan adanya syarat batas ini atau syarat awal, kita bisa mendapatkan nilai konstannya, ya, sehingga kita dapatkan solusi yang unik. Oke, jadi itu metode yang kedua yang kita pelajari, ya. Jadi dari metode integrasi langsung untuk persamaan diferensial biasa, kemudian ketika kita punya persamaan diferensial yang tidak bisa diselesaikan dengan integrasi langsung, kita bisa lakukan pemisahan variabel. Jadi kita kumpulkan variabelnya di ruas tertentu, kita kumpulkan, ya, persamaan. Misalkan contohnya tadi, yang Y dan X, yang Y-nya kita kumpulkan di ruas kiri semua, yang X-nya kita kumpulkan di ruas kanan semua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Suara saya terdengar, ya? Terdengar, Pak. Atau semuanya sudah paham? Oke, saya anggap semuanya sudah paham, ya. Saya kira ini masih mudah, ya. Kita belum ke persamaan diferensial yang sedikit lebih rumit. Nah, tadi kita masih ada di persamaan diferensial order 1 dan yang linear, ya, untuk kasus yang linear. Walaupun kita ambil contoh tadi di bawah ada yang tidak linear, tapi secara umum kita ambil contoh kasus persamaan diferensial yang masih linear. Nah, ternyata yang linear pun itu tidak semuanya bisa diselesaikan dengan mudah, ya. Kita masih harus menggunakan metode integrasi langsung. Kalau kita tidak bisa gunakan metode integrasi langsung, kita bisa melakukan metode yang lebih lanjut, yaitu metode separasi variabel. Oke, kalau begitu kita coba latihan, ya. Kita coba latihan sebentar. Atau ini dijadikan PR saja, ya. Saya akan berikan tugas. Nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan di link yang nanti akan saya berikan. Jadi beberapa soal ini saya ambil dari buku BOAS, ya. Jadi semua materi yang kita bahas baik di pertemuan sebelumnya dan pertemuan hari ini itu semuanya ada di buku BOAS, ya. Semuanya sudah punya bukunya, ya. Ada yang belum punya buku BOAS? Belum ada, Pak. Kalau di Prof Tasrif dulu buku apa yang di share? Buku referensi dari Prof Tasrif. Halo? Mana ketua kelasnya? Dulu pernah ada satu bab yang di-share itu dari buku Mathematical Methods in the Physical Science. Oh ya, oke. Itu dari buku BOAS, ya, sebenarnya. Ini bukunya, ya. Jadi nanti silakan coba dicari, ya. Ini bukunya lumayan bagus dan penjelasannya cukup jelas, ya. Mana judulnya ini? Sebentar. Nah, ini bukunya, ya. Jadi Mathematical Methods in the Physical Science, ya. Pengarangnya Muriel Boas. Ini bisa kalian cari di internet, ya. Tapi jangan dicetak, ya. Karena tentu penulisnya punya hak cipta. Jadi sebatas untuk kalian pelajari, ya. Jadi bukunya sudah ada atau nanti akan saya share di grup, ya. Bukunya ini lengkap, dia membahas semua metode matematika yang kita gunakan dalam fisika. Jadi semua materi fisika matematika 1 dan 2 itu ada di sini. Jadi mulai dari deret, ya. Kemudian ada bilangan kompleks, kemudian ada juga aljabar linear yang tidak kita bahas, ada diferensial parsial, kemudian ada integral, vektor, transformasi Fourier, kemudian ada persamaan diferensial, dan juga materi untuk Kismat 2 juga ada di sini, ya.
Jadi nanti silakan dicari atau nanti akan saya share. Nah, kalian bisa coba kerjakan problemnya di dalam ya. Jadi ada coba misalkan di sini. Nah, ini ya. Ini yang tadi kita pelajari ya. Persamaan diferensial biasa. Mulai contoh-contohnya dari persamaan di apa ini? Di mana tadi di rangkaian listrik ya. Kemudian juga diberikan contoh-contoh yang lain. eh, Contoh klasifikasinya ya, walaupun tidak dituliskan secara eksplisit pembagiannya ya di sini. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi dia tunjukkan bagaimana menunjukkan solusi secara langsung dengan integrasi langsung ya, seperti contoh di sini. Kemudian juga sebentar. Nah, ini ya. Nah, ini tadi yang kita pelajari ya. Metode separasi variabel ya. Kita bagi persamaannya, kita kumpulkan variabel yang sejenis dalam satu ruas. Em, Nah, ini ya, ini contohnya. Nah, nanti di sini kalian em, nanti akan saya tuliskan ya beberapa soal untuk kalian coba kerjakan, mencari solusi dari persamaan diferensial ini. Walaupun ada yang di sini ada yang tidak linear ya. Ini masih acak, tapi semuanya bisa diselesaikan dengan metode separasi variabel. Dia akan diberikan. Kemudian dia baru ke, nah ini dia baru masuk di sini ya. Persamaan diferensial orde pertama yang bersifat linear. Jadi nanti silakan dipelajari juga referensi ini. Juga sebenarnya masih banyak buku-buku yang lain ya, buku-buku mathematical metode matematik dalam fisika. Tapi yang pernah saya baca buku ini yang cukup lengkap dan cukup bagus dalam penjelasannya. Ya, oke kita kembali di sini lagi. Oke, saya akan tuliskan beberapa soal nanti silahkan untuk dicari solusinya ya dari buku buas yang tadi. Itu saya tuliskan saja soalnya di sini. Tentukan solusi dari persamaan diferensial di bawah atau berikut dengan metode separasi variabel ya. Satu, x y aksen dikurang x y sama dengan y, di mana y pada saat x sama dengan 1 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, y aksen sin x sama dengan y dan y itu y pada saat pi per 3 itu sama dengan epsilon. Sebentar, saya coba lihat dulu ya. Sudah betul. Kemudian yang ketiga, 2y aksen sama dengan 3 y kurang 2 per sepertiga. Nah, ini tidak semuanya linear ya. Kalau kita lihat di sini kan dia tidak linear karena pangkatnya tidak satu ya. Tapi untuk aplikasi separasi variabel dia masih bisa dikerjakan separasi variabel. Namun sebenarnya yang ingin kita tunjukkan bahwa
kita ingin menunjukkan metode pemecahan persamaan diferensial dengan secara bertahap ya, dari mulai metode yang paling mudah dengan metode teknik integrasi langsung. Kemudian ketika kita tidak bisa integrasi langsung, ya kita harus lakukan metode separasi variabel ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masih di persamaan diferensial orde 1 ya. Yang bersifat linear. Nah, tapi di sini kasusnya ternyata persamaan diferensialnya itu tidak bisa kita separasi. Jadi kita coba integrasi, dia tidak bisa. Kemudian ketika kita separasi variabel, dia juga tidak bisa. Ya. Kita ambil contoh misalkan kasusnya ya, misalkan kita ambil sama di rangkaian listrik yang kemarin. Misalkan kita punya rangkaian listrik ya, kita coba lihat contohnya sebentar. Misalkan kita punya rangkaian listrik kembali seperti ini. Jadi sama tetap rangkaian RC ya, seperti ini. Ini saklarnya. Seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada resistor. Kemudian di sini ada sumber tegangan. Nah, tapi di sini sumber tegangannya berbeda dengan kasus sebelumnya. Dia merupakan sumber tegangan AC ya, atau harusnya harus bolak-balik seperti ini. Jadi tegangannya itu bergantung terhadap waktu seperti ini. Kemudian ini C, ini saklarnya. Nah, sehingga kita punya persamaan itu berbeda dengan kasus sebelumnya. Jadi kalau kita tuliskan kembali persamaan di atas, itu IR ditambah dengan Q per C itu sama dengan epsilon. Tapi di sini epsilonnya merupakan fungsi dari T ya. Misalkan kita ambil kasus yang umum, kalau kalian ingat fisika dasar, biasanya epsilon itu berbentuk fungsi trigonometri ya. Misalkan fungsi T itu sama dengan E0 cos omega T. Ya, seperti ini. Nah, sehingga persamaannya sekarang kalau kita tuliskan di sini, ini menjadi di sini R-nya kita coba bagi semua dengan R ya, sehingga di sini menyisakan dQ per dt, kemudian di sini ditambah dengan Q per RC, ini sama dengan epsilon 0 per R cos omega T. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita sisakan suku derivatifnya di ruas kiri, berarti ini menjadi dQ dt, ini sama dengan epsilon. Kita singkat saja ya, epsilon T per R, kemudian dikurang Q per RC. Nah, ini tidak bisa kita langsung kita kalikan. Biasanya kan kalau kita ambil contoh yang di atas, kita kalikan dengan dt per suku yang ini ya. Berarti di sini epsilon sebagai fungsi T per R dikurang Q per RC. Nah, sehingga di suku ruas kiri itu dia menyisakan, kita harapkan menyisakan tinggal I saja, di ruas kanan itu tinggal menyisakan T saja ya. Berarti kita akan dapatkan menjadi dq per epsilon sebagai fungsi T per R, kemudian dikurang Q per RC, ini sama dengan dt. Nah, kalau sesuai dengan metode separasi variabel, ini bisa kita integralkan langsung ya. Setelah di sini kita bisa lakukan integrasi langsung. Kita misalkan ini. Tapi ternyata tidak demikian ya. Karena ternyata di ruas kiri itu masih ada fungsi T ya. Masih ada epsilon fungsi T. Kalau di kasus sebelumnya, epsilon di sini adalah sebuah konstan. Ya. Sehingga di sini yang variabel hanya Q saja. Sehingga bisa kita langsung lakukan integral ya. Dengan integral pemisalan. Di ruas kanan hanya T saja. Nah, kalau di sini, si epsilon ini tidak bisa dengan mudah kita pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi intinya ini tidak bisa kita lakukan separasi variabel. Jadi dia tidak bisa
separasi variabel. Sehingga dia membutuhkan metode yang lain ya. Maka kita membutuhkan metode yang lain untuk memecahkan persoalan ini. Nah, itulah yang disebut sebagai metode faktor integrasi. Ya. Ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial yang kita tidak bisa lakukan separasi, yaitu dengan menggunakan faktor integrasi. Nah, kalian juga bisa baca di buku BOAS nanti pembahasan tentang faktor integrasi ini ya. Bagaimana caranya sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial. Kita bisa dapatkan solusi dari key-nya ya. Oke, sampai sini ada yang mendengarkan sebelum kita selesai? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas semua? Kapan deadline-nya ini tugas, Pak? Pekan depan saja ya, untuk tugasnya sampai pekan depan saja. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Silakan coba dipersiapkan materi selanjutnya yang tadi akan kita bahas tentang faktor integrasi, bisa dibaca-baca ya. Mungkin coba dipahami, nanti kalau misalkan ada yang tidak dipahami, tidak dimengerti, bisa didiskusikan di kelas ya. Tapi nanti akan kita bahas ya untuk materi selanjutnya, yaitu faktor integrasi.